Ini adalah Mercedes-Benz C300 dengan kode bodi W206. Si cantik ini baru diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2022 kemarin di acara Mercedes-Benz Star Drive di Mall Senayan City, Jakarta. Saat diluncurkan, Mercedes-Benz mengenalkan dua sekaligus varian dari C-Class terbarunya, yakni C200 Avantgarde Line dan C300 AMG Line. Untuk yang akan kami bahas sekarang adalah varian C300 AMG Line. Untuk desain eksterior dari C300 AMG Line ini memiliki kemiripan dengan S-Class yang terbaru, cuma ya versi kecilnya, atau kita sebut saja Baby S-Class. Tampil dengan grill yang berbeda. Kalau kita lihat dari dekat, dia memiliki logo Mercedes yang banyak sekali bertaburan di grillnya ini. Pada bagian atas dari logonya sendiri terdapat kamera. Pada bagian atas bagian mobil ini, kalau dilihat juga sudah mendapatkan panoramic roof yang sangat besar. Beralih ke sisi samping. Pada roda-roda mobil ini sudah dilengkapi dengan velg AMG 5-spoke 18 inch yang berbeda dengan C200. Pada velg C300 ini terdapat bagian list pada sekitar velgnya ini dan ada tulisan AMG Line. Tidak lupa juga logo AMG dituliskan pada cakramnya. Sekarang kita ke sisi belakang dari mobil ini. Untuk tampilan yang baru di series C-Class ini adalah tampilan di mana lampu remnya sekarang sudah model memanjang sampai ke bagian bagasinya. Terkesan sangat mewah. Pada series ini juga sudah dilengkapi dengan kick sensor dan power backtail. Coba lihat ini, cepat sekali dia membukanya. Mungkin ini pintu power backdoor tercepat yang pernah saya lihat. Satu kebiasaan buruk Mercedes-Benz yang tidak pernah berubah, selalu memakai knalpot-knalpot palsu pada bagian bawah. Nih, seperti yang kalian lihat. Di sini juga ada bolongan-bolongan palsu pada bagian belakang dan bagian depan. Kenapa nggak dibikin asli saja? Pada ruang bagasi cukup luas ya. Terdapat tools kit dan terdapat juga tombol di bagian samping untuk menurunkan jok row kedua jika membutuhkan space yang lebih luas lagi. Sekarang mari kita lihat interior dari C300 ini. Pada bagian belakang atau row kedua, kita bisa melihat terdapat ruang yang cukup luas untuk penumpang di belakang. Kita bisa melihat masih ada jarak yang cukup luas di kakinya dan headroom yang masih luas. Mercedes mengklaim bahwa C-Class terbaru ini memiliki dimensi yang lebih lebar daripada seri sebelumnya. Pada bagian belakang, sangat disayangkan tidak terdapat power outlet untuk mengecas gadget Anda. Pada bagian tengah jok ini terdapat armrest dan terdapat slot yang kecil jika dikeluarkan sekali, di mana Mercedes mengatakan slot ini untuk menaruh HP. Ya, mungkin HP yang mungil tanpa case ya. Jika dikeluarkan sekali lagi, barulah muncul cup holder. Untuk posisi duduk di belakang, sangat nyaman karena ruang kaki dan kepala yang luas ya. Namun kalau misalnya kita bandingkan dengan menaik E-Class atau S-Class, atau mungkin kita bandingkan dengan 5 series atau 7 series dari BMW, ya ini masih kalah jauh. Namun biasanya orang beli mobil C-Class ini untuk eksekutif muda yang memang biasanya nyetir sendiri. Jadi kalau pakai supir, mending pilih yang lain. Kita beralih ke posisi depan. Untuk tampilannya sudah sangat mirip ya dengan S-Class, jadi bisalah dibilang baby S-Class. Coba kita lihat ini, sebuah masterpiece yang sangat mewah. Walaupun pada kisi asli di tengah ini hanya ada 3 kisi, di mana S-Class terdapat 4. Di bagian setir ini, khusus untuk yang C300 AMG, dia terbagi menjadi 2 list di tengah ini. Dia sudah lengkap dengan fitur-fitur yang banyak dengan lane keeping assist, juga hanya disentuh-sentuh saja tombolnya. Dan pada pengaturan setir, ini bisa dilengkapi dengan tilt dan teleskopik. Untuk pengaturan seatnya sudah elektrik, tetapi di sini terdapat bagian yang berbeda, di mana pada saat diatur seatnya tombolnya tidak ikut bergerak, hanya sensornya saja. Mungkin buat kalian yang sudah punya C300 atau C200 sebelumnya, kita bisa lihat kalau misalnya tombol ini harusnya bergerak, namun dia hanya memakai sensor.
Tapi kursinya gerak sih, jadi nggak ada masalah. Pada sisi audio di mobil ini, dia sudah tidak menggunakan lagi sistem audio dari Burmester seperti seri-seri sebelumnya. Dia hanya menggunakan audio bawaan dari Mercedes-Benz. Sekarang kita beralih ke bagian paling spesial dari mobil ini, head unitnya. Lihat, besar sekali bukan? Pada head unit ini, kita bisa mengatur beberapa pengaturan. Pengaturan pertama pada posisi kenyamanan. Di sini kita bisa mengatur kursi dan ambient lighting. Untuk ambient lighting, ada opsi satu warna dan ada opsi multi warna. Untuk opsi satu warna, kita hanya perlu men-scroll layar seperti ini, lalu warnanya akan berubah. Kemudian untuk multi warna, kita bisa langsung memilih warna yang kita suka. Untuk bagian depan dan belakangnya untuk multi warna biasanya berbeda. Di sini kita bisa memilih kecerahan dan efek yang ada pada ambient lighting. Kemudian pada keadaan mobil menyala, kita juga bisa melihat kamera 360 yang sudah terpasang pada mobil ini. Di sini kita bisa mengatur juga untuk posisi kursi dan sandaran pada kursi. Selanjutnya untuk opsi ketiga kita bisa melakukan navigasi. Nah, ini navigasinya dari MBUX sendiri mungkin macam-macam seperti Google Earth ya. Ini lumayan canggih karena di sini di Sensi kita bisa melihat gedung Sensi. Jadi gedung-gedungnya sudah terbangun juga pada maps yang seperti ini. Lalu ini yang paling spesial. Kita bisa mengatur kursi dari head unit. Jadi kita hanya perlu memasukkan tinggi badan kita. Lalu kita setting. Nanti kursinya akan menyesuaikan dengan tinggi badan kita. Termasuk tadi si setirnya yang sudah bisa teleskopik sendiri. Wah, ini sangat spesial. Sistem ini dinamakan oleh Mercedes sebagai MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Pada bagian bawah terdapat wireless charging dan power outlet di dalam laci dengan model karbon ini. Sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay dengan sistem wireless juga ya pada series ini. Kemudian kita bisa lihat pada bagian dashboardnya, di sini mereka seperti memakai aksen-aksen carbon fiber, tapi bukan carbon fiber. Ya, ini sesuai selera sih. Ada yang suka, tapi banyak juga yang tidak suka. Kemudian kita bisa melihat banyak laci dan kompartemen yang bisa dimasukkan untuk barang. Ditenagai dengan mesin baru, yakni 2000cc turbo 4 silinder dengan tenaga 255 horsepower dan torsi 400 Nm, menggunakan transmisi 9-speed G-tronic automatic rear-wheel drive dan sudah juga dilengkapi dengan EQ boost. Mercedes-Benz ini dijual dengan harga off the road 1.095 juta, yang kemungkinan di on roadnya di harga 1.250 juta. Bagaimana menurut Anda? Apakah layak untuk meminang baby S-Class rakitan dalam negeri ini? Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Tolong like, subscribe, komen, dan sebarkan video ini untuk membantu Anda menentukan mobil impian Anda.